Pembicaraan delegasi Rusia dan Ukraina di perbatasan Belarusia pada Senin 28 Februari 2022 tidak membuahkan hasil yang jelas. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan pasukan Rusia terus menyerang negaranya saat pembicaraan berlangsung. Bahkan pertemuan itu berlatar belakang pengeboman dan penembakan di wilayah Ukraina. Diberitakan sebelumnya, delegasi Rusia dan Ukraina mengakhiri pertemuan untuk bernegosiasi di perbatasan Belarusia pada Senin 28 Februari 2022. Meskipun telah diadakan perundingan antara Rusia dan Ukraina yang diwakili delegasi masing-masing kedua negara, namun tampaknya pertempuran akan masih bergulir. Terbukti Rusia telah menembakkan sebanyak 130 rudal ke Ukraina. Lalu untuk mengetahui update seputar invasi Rusia ke Ukraina, berikut info. Delegasi Rusia dan Ukraina mengakhiri pertemuan untuk bernegosiasi yang dilakukan di perbatasan Belarusia pada hari Senin kemarin. Pihak Ukraina membahas gencatan senjata dan penarikan tentara Rusia. Kedua belah pihak mengatakan dapat mengadakan putaran pembicaraan dalam beberapa hari ke depan. Dikutip dari Al Jazeera pada Selasa, 1 Maret 2022, seorang pembantu Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan pembicaraan dengan pejabat Ukraina berlangsung hampir 5 jam. Vladimir Medinsky yang memimpin delegasi Rusia mengatakan kedua belah pihak menemukan poin-poin tertentu di mana posisi bersama dapat diramalkan. Sementara kantor kepresidenan Ukraina mengatakan isu utama pembicaraan tersebut adalah gencatan senjata dan penarikan tentara dari Ukraina. Mikhailo Podolyak, penasehat utama Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, memberikan sedikit rincian pertemuan tersebut, kecuali mengatakan bahwa pembicaraan difokuskan pada kemungkinan gencatan senjata dan bahwa putaran kedua dapat berlangsung dalam waktu dekat. Pertemuan kedua tersebut rencananya akan diadakan di perbatasan Polandia, Belarusia. Pemilihan tempat itu disepakati setelah berkonsultasi dengan para pemimpin kedua negara tersebut. Pihak Rusia dan Ukraina telah mengidentifikasi beberapa topik prioritas di mana mereka telah menguraikan keputusan tertentu. Akan tetapi tidak dijelaskan secara rinci. Sementara dari pihak Rusia belum diketahui apa keinginannya dalam perundingan ini. Namun seorang pejabat barat percaya Putin ingin menggulingkan pemerintahan Volodymyr Zelensky dan menggantikan dengan rezimnya sendiri. Rusia dan Ukraina akhirnya mengadakan perundingan di kawasan Gomel, Belarusia pada Senin 28 Februari 2022. Dalam pertemuan itu kedua negara diwakilkan oleh delegasi masing-masing. Pihak Ukraina menuntut gencatan senjata dan penarikan pasukan Rusia dari wilayahnya. Dikutip dari voaindonesia.com pada Selasa 1 Maret 2022, desakan itu diungkapkan delegasi Ukraina di perbatasan Ukraina-Belarusia. Diketahui delegasi Ukraina adalah Menteri Pertahanan Oleksiy Reznikov dan penasihat Presiden Mikhailo Podolyak. Presiden Zelensky melalui pesan video meminta keanggotaan Uni Eropa untuk negaranya. Ia juga mengatakan agar pasukan Rusia meletakkan senjata dan segera meninggalkan Ukraina. Sementara itu, Sekjen NATO Jens Stoltenberg mengatakan sekutu-sekutu NATO terus meningkatkan dukungan kepada Ukraina. Dukungan itu dalam bentuk pengiriman rudal pertahanan udara, senjata anti-tank, bantuan kemanusiaan, serta keuangan. Sebagaimana informasi terkini, Rusia tengah mendapatkan tekanan diplomatik dan ekonomi pada Senin 28 Februari 2022. Majelis Umum PBB akan mengadakan sidang darurat. Pembahasan sidang itu terkait kurs Rusia merosot ke rekor terendah dan sejumlah sanksi dijatuhkan ke Bank Sentral Rusia. Sementara itu, Kementerian Pertahanan Inggris mengatakan kegagalan logistik dan perlawanan Ukraina terus membuat frustasi Rusia. Hal ini menyusul pasukan Rusia berada di 30 km dari ibu kota Ukraina, Kiev. Pembicaraan delegasi Rusia dan Ukraina di perbatasan Belarusia pada Senin kemarin tidak membuahkan hasil yang jelas. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan pasukan Rusia terus menyerang negaranya saat pembicaraan berlangsung. Bahkan pertemuan itu berlatar belakang pengeboman dan penembakan di wilayah Ukraina. Hal tersebut dikatakan Zelensky dalam video pidatonya seperti dikutip dari Al Jazeera pada Selasa 1 Maret 2022. Ia menyebut pasukan Rusia telah mengintensifkan penembakan di Ukraina. Hal ini dinilai sebagai upaya untuk memaksa pemerintahannya membuat konsesi selama pembicaraan yang diadakan sebelumnya hari Senin.
Pemimpin Ukraina tersebut mengatakan pihak Rusia terus menyerang pihaknya meski pertemuan sedang berlangsung. Presiden tidak memberikan rincian terkait pembicaraan selama berjam-jam itu sendiri. Namun dia mengatakan Ukraina tidak siap untuk membuat konsesi ketika satu pihak saling menyerang dengan artileri roket. Zelensky mengatakan bahwa Kiev, ibu kotanya, tetap menjadi tujuan utama bagi Rusia. Pasukan milik Putin itu juga telah menembaki kota Kharkiv dengan artileri roket. Diketahui pembicaraan antara delegasi kedua negara tersebut belum menemukan titik terang. Sementara kantor kepresidenan Ukraina mengatakan isu utama pembicaraan tersebut adalah gencatan senjata dan penarikan tentara dari Ukraina. Mikhailo Podolyak, penasehat utama Presiden Ukraina, mengatakan akan diadakan pembicaraan kedua beberapa hari ke depan di perbatasan Polandia-Belarusia. Memasuki hari kelima invasi Rusia ke Ukraina pada Senin 28 Februari 2022, pertempuran sengit kedua negara terus bergulir. Sejumlah peristiwa terjadi mulai dari jumlah korban yang tewas termasuk warga sipil, hingga kecepatan Rusia melambat tetapi tetap membidik ibu kota Kiev. Dikutip dari Kompas.com yang dilansir dari AFP pada Selasa 1 Maret 2022, pengurangan kecepatan serangan Rusia ini diklaim oleh pasukan pertahanan Ukraina. Kendati begitu, pasukan Rusia terus membidik ibu kota Ukraina, Kiev, untuk merebutnya. Sejumlah situasi militer lainnya terjadi pada hari kelima. Rusia berhasil menghancurkan pesawat terbesar Ukraina, yakni Antonov 225. Agresi Rusia terus bergulir. Pihak Ukraina menyebut Rusia menembakkan 180 rudal balistik mobile tipe Iskander. Masifnya serangan membuat kota Berdyansk jatuh di tangan Rusia. Meskipun begitu, Ukraina juga menunjukkan serangan balik untuk mempertahankan diri. Kota Kharkiv masih tetap dalam kuasa Ukraina yang sebelumnya sempat akan jatuh di tangan Rusia. Selain itu, Ukraina mengklaim ada sebanyak 4.300 tentara Rusia tewas atau terluka. Sementara itu, terkait kondisi masyarakat sipil di Ukraina pada hari kelima juga menjadi sorotan. Pemerintah Ukraina melaporkan atas pertempuran ini sebanyak 352 warga sipil tewas sejak awal invasi Rusia. 14 diantaranya merupakan anak-anak. Sedangkan pihak PBB juga merilis korban warga sipil akibat agresi militer ini, yakni ada 120 korban sipil, 7 diantaranya adalah anak-anak. Selain itu dilaporkan sebanyak 500.000 warga Ukraina mengungsi sebagai imbas konflik dua negara tersebut. Meskipun telah diadakan perundingan antara Rusia dan Ukraina yang diwakili delegasi masing-masing kedua negara pada Senin 28 Februari 2022, namun tampaknya pertempuran akan masih bergulir. Pasukan Rusia tetap membidik dan bersiap mengepung ibu kota Kiev. Dikutip dari Tribunnews.com yang dilansir dari Reuters pada Selasa 1 Maret 2022, hal tersebut diungkapkan oleh seorang pejabat senior pertahanan Amerika Serikat. Sirene dibunyikan di sejumlah jalan dalam keadaan sepi di kota Kiev. Sirene tersebut sebagai tanda peringatan kemungkinan adanya serangan rudal Rusia. Kemungkinan besar kota Kiev akan bersiap dengan terjangan serangan yang lebih buruk dalam beberapa hari mendatang. Terlebih pasukan Rusia makin mendekat pusat kota Kiev. Pejabat itu mengatakan pasukan Rusia sudah berada di sekitar 25 km atau 16 mil dari pusat kota Kiev. Sebagaimana diketahui, upaya pasukan Ukraina untuk menepis serangan Rusia juga cukup diperhitungkan. Terbukti pasukan Ukraina berhasil memperlambat serangan pasukan Rusia. Meskipun begitu, pada hari kelima, Senin 28 Februari 2022, Rusia telah menembakkan sebanyak 130 rudal ke Ukraina. Presiden Vladimir Putin telah mengerahkan hampir 75% kekuatan tempurnya ke Ukraina.
Perkembangan terbaru terkait invasi terhadap Ukraina, Rusia mengerahkan pasukan besar-besaran ke kota Kiev, Ukraina pada Senin 28 Februari. Konvoi militer ini bahkan mencapai 40 mil atau 64 km dan dilaporkan sampai menutupi badan jalan. Dalam sejumlah foto satelit milik Maxar Technologies yang beredar, kendaraan militer milik pasukan Rusia tampak berjalan beriringan. Konvoi ini mencapai 64 km atau setara dengan jarak Jakarta-Bogor menurut perhitungan Google Maps. Dilansir oleh CNN, sebelumnya Maxar sempat memperkirakan bahwa konvoi ini hanya mencapai 17 mil saja. Konvoi tersebut terdiri dari kendaraan lapis baja, tank, artileri, dan kendaraan logistik lainnya. Dari pantauan satelit, konvoi ini membentang dari pangkalan udara Antonov hingga utara kota Pripyat di Ukraina. Kota ini lebih dekat dengan perbatasan Ukraina-Belarus dan reaktor Chernobyl ketimbang pusat kota Kiev. Di dekat konvoi tersebut juga terdapat gumpalan asap yang membumbung dari sejumlah bangunan di utara dan barat laut Ivankov. Namun belum jelas apa yang menjadi penyebab kepulan asap tersebut. Padatnya konvoi militer ini menimbulkan kemacetan lalu lintas. Pasukan militer Rusia diketahui terus bergerak ke arah Kiev semenjak invasi. Sejumlah warga Ukraina pun bersiap melakukan perlawanan termasuk Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Akibat dari invasi ini, sebanyak 500.000 warga mengungsi dari Ukraina. Konvoi militer Rusia yang turun di ibu kota Ukraina, yaitu kota Kiev, membentang sekitar 40 mil atau 64 km. Ini terlihat dari gambar satelit yang dirilis oleh Maxar Technologies pada hari Senin 28 Februari. Perusahaan pencitraan satelit Amerika Serikat mengatakan gambar yang diambil pada hari Senin menunjukkan konvoi pasukan Rusia. Terlihat konvoi tersebut berisi ratusan kendaraan lapis baja, tank, artileri derek, dan kendaraan pendukung logistik. Gambar Maxar juga menunjukkan pengerahan pasukan darat dan unit helikopter serang darat di Belarus Selatan. Gambar lain mengungkapkan kerusakan yang disebabkan oleh serangan udara baru-baru ini dan pertempuran sengit di dekat bandara di bekas negara Soviet. Citra satelit lainnya menunjukkan kepulan asap di dekat bandara Antonov di Hostomel yang dirusak oleh serangan udara baru-baru ini dan pertempuran sengit di dalam dan di dekat bandara. Sementara itu dilaporkan pasukan Rusia juga menembaki kota terbesar kedua Ukraina pada hari Senin, menguncang lingkungan perumahan dan mendekati ibu kota Kiev. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan bahwa peringatan penembakan ditujukan untuk memaksanya membuat konsesi. Dia tidak memberikan rincian perbincangan selama berjam-jam yang terjadi sebelumnya. Tetapi ia mengatakan bahwa Kiev tidak siap untuk membuat konsesi ketika satu pihak saling memukul dengan artileri roket. Serangan rudal menewaskan puluhan warga sipil di kota kedua Ukraina, yaitu Kharkiv. Sementara sirine serangan udara terdengar lagi di ibu kota Kiev. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyebut pengeboman Rusia di Kharkiv sebagai kejahatan perang. Video menunjukkan daerah perumahan dibombardir dengan bangunan apartemen diguncang oleh ledakan kuat berulang-ulang. Kilatan api dan gumpalan asap abu-abu pun terlihat. Mengutip The Washington Post pada Senin 28 Februari, para pejabat Ukraina mengatakan sedikitnya 11 orang tewas dan lebih banyak lagi terluka di kota timur Kharkiv pada Senin pagi setelah Rusia meluncurkan serangan roket. Bom tandan yang dicurigai menyerang bangunan di bagian permukiman kota menimbulkan kekhawatiran bahwa ketika Rusia meningkatkan serangan di daerah perkotaan, Rusia dapat menggunakan taktik yang serupa dengan yang digunakan di Chechnya dan Suriah, di mana Rusia telah dituduh melakukan pelanggaran masa perang yang meluas. Pengeboman itu terjadi saat delegasi Rusia dan Ukraina mengadakan pembicaraan pada hari Senin untuk pertama kalinya. Mereka bertemu di perbatasan Ukraina dengan Belarus, sekutu penting Rusia. Oleh Shinehupov, Kepala Administrasi Negara Daerah Kharkiv mengatakan hari Senin bahwa puluhan orang sekarat
dan setidaknya 11 orang dipastikan tewas. Saat penembakan dimulai, banyak penduduk Kharkiv mengantri di toko kelontong dan toko lain untuk mengisi kembali persediaan setelah ditutup selama beberapa hari. Setelah kejadian itu, gambar-gambar yang beredar secara online tentang bangunan dan jalan yang rusak berlumuran darah dan baru-baru membuang bahan makanan. Satu video menunjukkan pabrik pakaian anak-anak yang masih membara hancur total. Penduduk Kharkiv bernama Alexis Zavrahny, 32 tahun, mengatakan sebuah roket jatuh di taman bermain sekitar 700 meter dari apartemennya. Sedangkan yang kedua jatuh di sisi berlawanan dari taman bermain, merusak area tempat Zavrahny mengatakan dia membawa putrinya yang berusia 9 bulan untuk bermain. Untungnya tidak ada yang terluka di sini, tetapi di tempat lain di kota dia melihat darah di jalan. Presiden Rusia Vladimir Putin diduga menyewa tentara bayaran untuk invasi Ukraina. Tentara bayaran tersebut disewa dengan misi membunuh Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Diduga terdapat kurang lebih 400 tentara bayaran yang disewa Rusia. Mengutip The Times pada Senin 28 Februari, kelompok bayaran itu adalah Wagner Group. Mereka berpengalaman tempur di berbagai medan konflik seperti Suriah, Libya, Mali, dan Republik Afrika Tengah. Wagner Group sendiri diyakini dimiliki oleh Yevgeny Prigozhin, seorang pebisnis Rusia yang dekat dengan Presiden Vladimir Putin. Sebelumnya, The New York Times telah melaporkan kelompok tentara bayaran Wagner telah tiba di wilayah separatis Donetsk dan Luhansk. Mereka tiba dengan pakaian sipil. Menurut laporan The New York Times, tentara bayaran ini tiba dari Libya dan Suriah. Kemudian mereka mendekat di Crimea sebelum memasuki kawasan Donbas. The Times menyebut kelompok Wagner ditugaskan Kremlin untuk membunuh Zelensky. Mereka dijanjikan hadiah berjumlah besar untuk misi ini. Informasi tentang misi pembunuhan itu dilaporkan diterima pemerintah Ukraina pada Sabtu 26 Februari pagi waktu setempat. Setelah itu, pemerintah memberlakukan jam malam selama 36 jam di Kiev untuk membersihkan unit penyabot Rusia. Isu sabotase pasukan Rusia telah beredar sejak awal invasi. Rusia diklaim menerjunkan pasukan yang menyamar dengan baju sipil atau tentara Ukraina untuk masuk ke kota. Dalam pidatonya setelah serangan hari Jumat 25 Februari, Presiden Zelensky mengatakan bahwa Rusia telah menandai dia sebagai target nomor 1. Sedangkan keluarganya adalah target nomor 2. Rusia sendiri diketahui juga menggunakan tentara bayaran ketika menganeksasi Crimea pada 2014 lalu. Menurut laporan The New York Times, tujuan penerjunan tentara bayaran ke medan di Ukraina saat ini masih menjadi topik perdebatan. Beberapa tentara Rusia yang ditangkap oleh militer Ukraina membuat pengakuan mengejutkan. Mereka tidak menginginkan perang, tetapi pulang. Dalam video tersebut, tentara itu mengklaim mereka telah ditipu oleh komandannya, tidak tahu akan dikirim untuk misi invasi Ukraina. Newsweek melaporkan pada Senin 28 Februari, sebuah video yang merekam 5 tentara Rusia yang ditangkap di Kharkiv oleh pasukan Ukraina mulai viral di media sosial. Video itu diunggah pada hari Minggu dan sejauh ini telah ditonton lebih dari 700.000 kali. Orang yang merekam video mewawancarai masing-masing tentara yang terikat tangan dan mempertanyakan mengapa mereka menyerang Ukraina. Para prajurit mengatakan bahwa mereka hanya ingin kembali ke rumah, tidak ingin menyerang Ukraina sejak awal dan mengalami demoralisasi. Setelah ditanya dari unit militer apa mereka berasal, tentara Rusia masing-masing menjawab dengan nomor unit militer mereka. Ketika ditanya apa tujuan mereka datang ke Ukraina, para tentara memberikan tanggapan yang berbeda-beda sambil mengatakan bahwa mereka telah dibohongi dan ditipu. Dalam pengakuannya, salah satu tentara berkata bahwa mereka dikirim untuk latihan, bukan menyerang Ukraina. Sementara satu lainnya mengatakan bahwa sebagian temannya memilih mundur dalam pelatihan. Namun jika mereka tidak pergi, mereka akan menjadi musuh publik. Para tentara Rusia tersebut ingin pulang ke negara mereka. Sementara prajurit keempat mengatakan komandannya memberitahu mereka bahwa semuanya akan baik-baik saja. Menurut militer Ukraina, meskipun konflik militer antara Rusia dan Ukraina baru mulai beberapa hari yang lalu, Rusia telah mengalami kerugian besar. Newsweek telah melaporkan kerugian nyata yang dihadapi Rusia sejak menginvasi negara itu pada hari Kamis. Lebih dari 3.500 tentara Rusia telah tewas sejak invasi dimulai,
dan pasukan Putin terus mendorong menuju ibu kota Ukraina, yaitu Kiev. Setidaknya ada sebanyak 5 tentara Rusia yang ditangkap oleh Ukraina saat hendak melakukan serangan. Kelima tentara Rusia tersebut justru membuat pengakuan bahwa dirinya sedianya tak ingin berperang, ia pun ingin segera bisa kembali ke kediamannya. Para tentara tersebut mengklaim dirinya telah ditipu oleh komandannya. Hal tersebut disampaikannya dalam sebuah video viral yang beredar di media sosial. Dalam laporan Newsweek pada Senin 28 Februari, 5 tentara Rusia tersebut ditangkap di Kharkiv oleh pasukan Ukraina. Saat ditanya mengapa mereka menyerang Ukraina, tentara tersebut mengaku sedianya tak ingin menyerang Ukraina sedari awal. Ia pun mengatakan ingin segera kembali ke kediamannya. Saat ditanya, mereka menjelaskan bahwa awalnya datang untuk melakukan pelatihan. Mereka pun mengaku hanya ingin perdamaian tanpa adanya permusuhan dan korban jiwa. Seusai melakukan invasi terhadap Ukraina, Rusia sendiri diketahui mengalami kerugian yang cukup besar. Lebih dari 3.500 tentara tewas seusai pasukan Putin hendak masuk ke wilayah ibu kota Ukraina. Hampir 200 anggota militer Rusia juga telah ditangkap. Tak hanya itu, Rusia juga kehilangan 14 pesawat, 8 helikopter, 102 tank, 536 kendaraan bersenjata sejak serangan pertama pada Kamis 24 Februari. Часть зачем пришел? 25-я бригада, войсковая часть 75, 242, 75-242, войсковая часть 25-я бригада. Зачем прибыл? С какой целью? Кто послал? Прибыли мы на учение. Нас тут обманули маленько. Ну, так вот оказалось, что теперь я здесь. Та же часть изначально говорили, что прибыли на учения. В итоге, когда уже закинули на передовую, люди все были деморализованы и никто не хотел идти. Но сказали, будете врагами народа. Так это военное время, то вообще можете быть расстреляны. И нас стали закидывать как пушечное мясо. Хотя люди все проявили наши части этой войны, но не хотят. Просто хотят домой, просто хотят мира. Pertempuran Rusia dan Ukraina hingga saat ini masih memanas. Bahkan baru-baru ini beredar di media sosial aksi militer Rusia yang menjarah toko kelontong di Ukraina. Tak hanya itu, mereka juga diduga membobol sebuah bank di wilayah Kherson, Ukraina. Dikutip dari Kompas.com pada Senin 28 Februari, video yang beredar di media sosial Twitter terlihat para militer Rusia menjarah toko kelontong milik Ukraina. Dalam video tersebut terlihat tentara Rusia dengan bersenjata lengkap mengambil barang dari supermarket Ukraina. Namun insiden tersebut tidak terlihat jelas di mana keberadaannya. Sementara Newsweek yang pertama melaporkan kabar ini masih memverifikasi detailnya. Sementara itu ada video lain yang memperlihatkan tentara Rusia membobol sebuah bank di wilayah Kherson, Ukraina. Menurut reporter Alek Lund dalam cuitannya terkait video di Twitter tersebut, ia menduga bahwa tentara Rusia tersebut mencuri brankas. Kejadian tersebut berlangsung setelah Amerika Serikat dan sekutunya bermanuver untuk memangkas bank-bank Rusia dari sistem pembayaran SWIFT pada Sabtu 26 Februari. Hal tersebut merupakan sanksi terbaru yang diberikan kepada Moskwa karena melanjutkan serangannya terhadap Ukraina. Atas dua insiden tersebut, para pemimpin Komisi Eropa, Prancis, Jerman, Italia, Inggris Raya, Kanada, dan Amerika Serikat dalam pernyataan bersama meminta pertanggungjawaban Rusia. Tak hanya itu, mereka juga meminta secara kolektif memastikan bahwa perang ini merupakan kegagalan strategi bagi Vladimir Putin. Mereka juga mengumumkan siap untuk mengambil tindakan lebih lanjut atas serangan Rusia terhadap Ukraina. Rusia telah menghancurkan Antonov 225 pesawat terbesar di dunia milik Ukraina. Serangan tersebut dilakukan di luar Kiev pada Minggu 27 Februari 2022, yakni di hari keempat invasi yang dilakukan Rusia pada Ukraina. Penampakan pesawat terbesar di dunia tersebut sebelum dan sesudah dihancurkan juga beredar di media sosial. Hancurnya pesawat kargo raksasa ini juga telah dikonfirmasi produsen senjata Ukroboronprom Ukraina. Pesawat Antonov 225 mampu mengangkut beban hingga 250 ton serta memiliki rentan sayap terpanjang di dunia. Pesawat ini mempunyai kinerja laju maksimum 850 km per jam dan laju jelajah 800 km per jam. Pesawat Antonov 225 memiliki panjang 84 meter dan disemati nama Mriya. Mriya berarti mimpi dalam bahasa Ukraina.
Seperti diketahui, bandara lokasi pria ini berada memang telah menjadi medan perang Ukraina sejak dimulainya invasi Rusia yang digemakan Presiden Rusia Vladimir Putin sejak Kamis 24 Februari 2022. Untuk membangun kembali Mria dibutuhkan biaya fantastis, yakni lebih dari 3 miliar dolar Amerika Serikat, setara dengan 43,14 triliun rupiah. Pengerjaannya pun tak sebentar dan memakan waktu hingga 5 tahun lamanya. Dalam foto-foto yang beredar, terlihat bagaimana megah dan besarnya pesawat Antonov 225 ini. Foto tersebut lantas dibandingkan dengan kondisi pesawat yang hancur dengan kobaran api yang membakar seluruh bagian pesawat. Serangan Rusia kepada Ukraina terus gencar dilakukan sejak invasi hari pertama pada Kamis 24 Februari 2022. Hal itu pun membuat Ukraina merasa geram hingga mengeluarkan senjata canggih, yakni sebuah drone yang diklaim berhasil memukul mundur angkatan udara milik Rusia. Tak main-main, drone tersebut diklaim sangat mematikan namun tak terlihat oleh musuh. Dikutip dari Tribun News, melalui drone tempur buatan Turki, Bayraktar TB2, Ukraina membalas serangan Rusia dengan melenyapkan konvoi angkatan udara pada Minggu 27 Februari kemarin. Hal tersebut diketahui setelah Panglima Angkatan Bersenjata Ukraina, Valery Zaluzhny, mengunggah sebuah video di akun Facebook resminya. Dalam cuplikan video tersebut, terlihat Bayraktar TB2, pesawat tak berawak milik Ukraina telah memombardir sistem rudal milik Rusia. Valery Zaluzhny mengatakan, akibat dari serangan tersebut, Ukraina berhasil memukul mundur Rusia dari kota Malin. Kota Malin berjarak 100 km atau sekitar 62 mil dari barat laut Kiev. Bayraktar TB2 merupakan pesawat nirawak atau UAV atau yang kerap disebut pesawat drone. Drone yang terbuat dari Turki itu mulai dibeli Ukraina sejak 2019 silam. Pesawat drone tempur ini sengaja dirancang sebagai drone handal agar bisa menargetkan dan menghancurkan pertahanan musuh. Hal ini terbukti dengan hancurnya selusin kendaraan milik Rusia pada serangan kemarin. Dilengkapi dengan kamera definisi tinggi yang dapat melakukan streaming video serangan secara real-time. Pesawat TB2 didesain agar mampu bertahan di udara selama 25 jam dengan ketinggian sekitar 25.000 kaki. Uniknya, pesawat drone ini dibuat agar tidak dapat dideteksi oleh sistem radar musuh. Pesawat TB2 ini dirancang secara khusus dengan rentang sayap sekitar 12 meter dan bobot 250 kg. Pesawat tersebut diklaim mampu membawa senjata berupa peluru dan rudal. Meski peluru yang tersemat pada TB2 terbatas, namun tembakan dari pesawat drone tersebut bisa menghancurkan kendaraan lapis baja seperti yang terjadi di Idlib, Suriah. Dilansir dari Finable.org, komponen yang disematkan pada Bayraktar tak main-main. Bayraktar TB2 menggunakan mesin injeksi berbahan bakar 100 HP Rotax 912 yang hanya diproduksi oleh Bombardier Rotax GmbH Austria. Sementara untuk sistem kamera laser diimpor dari Kanada. Tak hanya itu, roda Roketsan OMTAS dan UMTAS yang disisipkan dalam pesawat drone ini dibuat langsung oleh perusahaan TDW Jerman. Bahkan sistem satelit hingga sistem penerimaan GPS dipasok oleh pabrikan Amerika. Dengan adanya bantuan senjata seperti ini, Panglima Angkatan Bersenjata Ukraina, Valery Zaluzhny, berharap agar negaranya bisa terus memukul serangan Rusia, sehingga dapat melindungi wilayah teritorial negaranya. Anggota militer Ukraina kembali melakukan serangan balik untuk meredam konvoi tank Rusia yang mulai masuk ke wilayah Kiev. Melalui sebuah video, Ukraina berhasil menggunakan drone canggih milik mereka untuk meledakkan konvoi Rusia. Drone canggih tersebut melakukan 2 serangan dan bisa langsung menghancurkan belasan kendaraan konvoi milik Rusia. Serangan drone canggih milik Ukraina ini dilakukan pada Minggu 27 Februari. Hal ini dilakukan untuk menghalau konvoi Rusia di dekat Kiev. Melalui laman Facebook Panglima Ukraina, serangan tersebut terjadi di dekat kota Malin, barat laut dari Kiev. Saat dikonfirmasi, Kepala Angkatan Udara Ukraina, Letnan Jenderal Mykola Oleshuk membenarkan adanya serangan drone tersebut. Drone ini adalah drone Bayraktar TB2 yang merupakan buatan Turki. Dalam rekaman video, serangan 2 kali dari drone tersebut bisa menghancurkan belasan kendaraan milik Rusia dalam sekali waktu. Rekaman tersebut diambil di dekat kota Malin, sekitar 60 mil barat laut dari Kiev. Sebelumnya pada Sabtu 26 Februari, pasukan Ukraina juga merilis video drone lain konvoi Rusia.
Pesawat TB2 mampu bertahan di udara selama 25 jam pada ketinggian 25.000 kaki dengan pilot yang mampu mengendalikan dari beberapa ratus mil jauhnya. Saat ini pasukan Ukraina telah menghentikan pergerakan pasukan Rusia di ibu kota Ukraina. Jembatan ke arah ibu kota juga diledakkan untuk menghalangi serangan dari Rusia. Serangan invasi Rusia sejak Kamis 24 Februari 2022 membuat Ukraina harus mempertahankan diri dan melakukan serangan balik. Hal ini membuat sejumlah atlet maupun mantan atlet Ukraina dengan berani mengangkat senjata untuk membela negaranya dan memerangi Rusia. Dikutip dari tribunnews.com pada Selasa 1 Maret 2022, situasi genting terus terjadi di Ukraina sebagai imbas agresi militer Rusia. Atlet petinju kelas atas Alexander Usyk dengan berani ikut berperang melawan Rusia. Ia tak ingin membuang kesempatan untuk membela negaranya. Sebelumnya ia telah menjuarai ajang tinjunya dengan mengalahkan Anthony Joshua di Inggris. Dengan keadaan ini ia juga menepis kabar melarikan diri. Ia dengan tegas pulang ke kampung halamannya untuk membela tanah airnya. Selain Usyk ada atlet petinju Ukraina lainnya yakni Vasyl Lomachenko. Dilansir dari Daily Mail, Lomachenko juga turut ikut berpatroli di sejumlah wilayah di negaranya. Selain itu ada juga mantan petinju kelas berat kakak beradik, yakni Vitali dan Vladimir Klitschko. Keduanya mengambil kesempatan ini untuk berperan dalam membela negaranya. Ada pula manajer klub kejutan Liga Champions musim ini, Sheriff Tiraspol. Tiraspol juga ikut berkontribusi membela Ukraina sebagai wujud solidaritas bersama. Tak hanya itu, manajer klub tersebut, Yuri Vanidep, juga memutuskan ikut berperang dengan perlengkapan militer setempat. Terakhir, ada mantan pemain Arsenal Oleh Luzhny juga berperan mempertahankan Ukraina dari agresi Rusia. Merespons maskapai penerbangannya dilarang melintasi wilayah udara negara-negara Uni Eropa, kini Rusia membalas dendam. Rusia juga melarang pesawat dari 36 negara memasuki wilayah udaranya, termasuk Inggris dan Jerman. Dikutip dari Kompas.com yang dilansir dari AFP, kebijakan tersebut diumumkan pada Senin 28 Februari 2022 sebagai bentuk respons atas sejumlah larangan terhadap pesawat Rusia. Pihak otoritas penerbangan sipil Rusia menerangkan maskapai penerbangan dari 36 negara hanya bisa memasuki wilayah udara Rusia dengan izin khusus. Diketahui pada pekan lalu Rusia telah melarang maskapai penerbangan Inggris masuk ke wilayahnya, termasuk jet pribadi yang hendak masuk ke Rusia. Akibat kebijakan ini, pihak masing-masing maskapai harus membuat jalur penerbangan memutar. Tentu hal ini berpotensi menaikkan biaya tiket. Sebagaimana informasi sebelumnya, buntut agresi militer Rusia yang menginvasi wilayah Ukraina membuat negara-negara di Eropa bersikap tegas. Termasuk sejumlah negara Nordik yang menutup wilayah udaranya bagi pesawat Rusia. Penutupan wilayah udara itu dilakukan oleh Swedia, Finlandia, dan Denmark. Sanksi serupa juga diberlakukan Inggris, Polandia, Bulgaria, Republik Ceko, dan Rumania. Negara-negara tersebut menutup wilayah udaranya untuk pesawat Rusia. Tak hanya itu, negara-negara Baltik seperti Lituania, Latvia, dan Estonia juga menutup wilayah udaranya untuk pesawat-pesawat Rusia. Kebijakan serupa juga dilakukan oleh Jerman. Diketahui larangan penerbangan Rusia ke Uni Eropa menjadi bagian dari paket sanksi baru terhadap Moskow. Menteri Luar Negeri Swedia Hans Dahlgren menerangkan sanksi tersebut diberlakukan sebagai cara paling efisien untuk menekan Rusia. Puluhan warga negara Indonesia atau WNI akhirnya berhasil dievakuasi dari kota Kiev ke Rumania melalui Moldova pada Senin 28 Februari 2022 malam waktu setempat. Hal ini menyusul pasukan Rusia yang mengepung kota Kiev dengan konvoi kendaraan militer sepanjang 27 km menuju kota Kiev. Dikutip dari bbcnewsindonesia.com pada Selasa 1 Maret 2022, mereka harus melalui sejumlah pos pemeriksaan sebelum akhirnya sampai di Romania. Pihak Kedutaan Besar Republik Indonesia atau KBRI untuk Ukraina mengatakan ada sebanyak 60 WNI. Satu di antaranya seorang warga negara Ukraina yang merupakan suami dari salah satu WNI. Mereka dievakuasi dengan 7 mobil melalui jalan darat menuju perbatasan Ukraina dan Moldova. Diketahui mereka menempuh jarak sekitar 330 km. Bahkan mereka harus melewati 10 pos pemeriksaan. Seorang pejabat KBRI Kiev, Erna Herlina menerangkan saat perjalanan rombongan tersebut tidak melewati pusat kota, tetapi arah pinggiran.
Ia mengaku saat melewati pinggiran tidak ada gedung yang rusak. Erna juga mengatakan dirinya melihat 2 kepulan asap dari jarak jauh. Namun ia tak mengetahui apakah kepulan itu akibat pertempuran atau tidak. Sesampainya di wilayah perbatasan, para WNI dan tim evakuasi bertemu dengan tim dari KBRI Bukares. Kemudian mereka diantar ke Bukares, Romania. Mereka dalam keadaan baik dan sehat saat proses evakuasi sampai selesai. Duta Besar Republik Indonesia Kiev Gafur Dharma Putra menerangkan proses evakuasi ini bersamaan perundingan antara Rusia dan Ukraina di kawasan Gomel, Belarusia, sehingga ada waktu jeda untuk kemanusiaan. Sebagaimana informasi sebelumnya, para WNI yang dievakuasi ini telah menetap di gedung KBRI Kiev selama 5 hari 4 malam. Miliarder sekaligus CEO SpaceX Elon Musk memberikan bantuan terkait dengan gangguan internet di Ukraina imbas invasi Rusia. Bantuan tersebut disalurkan oleh anak usahanya, Starlink, yang merupakan penyedia layanan akses satelit untuk jaringan komunikasi. Sebelumnya, pejabat Ukraina telah mendesak Elon Musk terkait penyediaan layanan internet tersebut. Dilansir oleh The National, tindakan Elon Musk ini mendapat apresiasi oleh Menteri Digital Ukraina, Mikhailo Fedorov, dalam akun Twitternya pada Selasa 1 Maret. Cuitan tersebut lantas dibalas langsung oleh Elon Musk. Bantuan ini diberikan berselang 10 jam setelah Fedorov menyampaikan permohonan pada Elon Musk. Permohonan itu juga disampaikan oleh Fedorov melalui akun Twitter resmi miliknya. Berdasarkan pantauan dari NetBlocks, Ukraina mengalami gangguan signifikan pasca serangan yang dilakukan oleh Rusia di negara tersebut. Wilayah yang paling terdampak adalah bagian selatan dan timur Ukraina yang menjadi tempat pertempuran paling sengit. Starlink diketahui mengoperasikan lebih dari 2.000 satelit yang bertujuan menyediakan akses internet di seluruh dunia. Terbaru pada Jumat 25 Februari, Starlink meluncurkan 50 satelit dan dijadwalkan akan masuk ke orbit bumi. Sementara itu, pertempuran tak hanya dilakukan secara fisik tapi juga lewat dunia maya. Hacker asal Ukraina menyatakan telah melakukan serangan siber terhadap sejumlah situs Rusia. Serangan ini diklaim telah membuat situs web pemerintah Rusia dan situs kantor berita Rusia Today tumbang. Tak hanya itu, kelompok peretas Anonymous juga mengklaim telah meretas database Kementerian Pertahanan Rusia hingga meretas saluran TV pemerintah Rusia untuk mengunggah konten pro-Ukraina. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Pembicaraan delegasi Rusia dan Ukraina di perbatasan Belarusia pada Senin 28 Februari 2022 tidak membuahkan hasil yang jelas. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan pasukan Rusia terus menyerang negaranya saat pembicaraan berlangsung. Bahkan pertemuan itu berlatar belakang pengeboman dan penembakan di wilayah Ukraina. Diberitakan sebelumnya, delegasi Rusia dan Ukraina mengakhiri pertemuan untuk bernegosiasi di perbatasan Belarusia pada Senin 28 Februari 2022. Meskipun telah diadakan perundingan antara Rusia dan Ukraina yang diwakili delegasi masing-masing kedua negara, namun tampaknya pertempuran akan masih bergulir. Terbukti Rusia telah menembakkan sebanyak 130 rudal ke Ukraina. Lalu untuk mengetahui update seputar invasi Rusia ke Ukraina, berikut informasinya untuk Anda. Delegasi Rusia dan Ukraina mengakhiri pertemuan untuk bernegosiasi yang dilakukan di perbatasan Belarusia pada hari Senin kemarin. Pihak Ukraina membahas gencatan senjata dan penarikan tentara Rusia. Kedua belah pihak mengatakan dapat mengadakan putaran pembicaraan dalam beberapa hari ke depan. Dikutip dari Al Jazeera pada Selasa 1 Maret 2022, seorang pembantu Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan pembicaraan dengan pejabat Ukraina berlangsung hampir 5 jam. Vladimir Medinsky yang memimpin delegasi Rusia mengatakan kedua belah pihak menemukan poin-poin tertentu di mana posisi bersama dapat diramalkan. Sementara kantor kepresidenan Ukraina mengatakan isu utama pembicaraan tersebut adalah gencatan senjata dan penarikan tentara dari Ukraina. Mikhailo Podolyak, penasehat utama Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, memberikan sedikit rincian pertemuan tersebut, kecuali mengatakan bahwa pembicaraan difokuskan pada kemungkinan gencatan senjata
dan bahwa putaran kedua dapat berlangsung dalam waktu dekat. Pertemuan kedua tersebut rencananya akan diadakan di perbatasan Polandia, Belarusia. Pemilihan tempat itu disepakati setelah berkonsultasi dengan para pemimpin kedua negara tersebut. Pihak Rusia dan Ukraina telah mengidentifikasi beberapa topik prioritas di mana mereka telah menguraikan keputusan tertentu. Akan tetapi tidak dijelaskan secara rinci. Sementara dari pihak Rusia belum diketahui apa keinginannya dalam perundingan ini. Namun seorang pejabat barat percaya Putin ingin menggulingkan pemerintahan Volodymyr Zelensky dan menggantikan dengan rezimnya sendiri. Rusia dan Ukraina akhirnya mengadakan perundingan di kawasan Gomel, Belarusia pada Senin 28 Februari 2022. Dalam pertemuan itu, kedua negara diwakilkan oleh delegasi masing-masing. Pihak Ukraina menuntut gencatan senjata dan penarikan pasukan Rusia dari wilayahnya. Dikutip dari voaindonesia.com pada Selasa 1 Maret 2022, desakan itu diungkapkan delegasi Ukraina di perbatasan Ukraina-Belarusia. Diketahui delegasi Ukraina adalah Menteri Pertahanan Oleksiy Reznikov dan penasihat Presiden Mikhailo Podolyak. Presiden Zelensky melalui pesan video meminta keanggotaan Uni Eropa untuk negaranya. Ia juga mengatakan agar pasukan Rusia meletakkan senjata dan segera meninggalkan Ukraina. Sementara itu, Sekjen NATO Jens Stoltenberg mengatakan sekutu-sekutu NATO terus meningkatkan dukungan kepada Ukraina. Dukungan itu dalam bentuk pengiriman rudal pertahanan udara, senjata anti-tank, bantuan kemanusiaan, serta keuangan. Sebagaimana informasi terkini, Rusia tengah mendapatkan tekanan diplomatik dan ekonomi pada Senin 28 Februari 2022. Majelis Umum PBB akan mengadakan sidang darurat. Pembahasan sidang itu terkait kurs Rusia merosot ke rekor terendah dan sejumlah sanksi dijatuhkan ke Bank Sentral Rusia. Sementara itu, Kementerian Pertahanan Inggris mengatakan kegagalan logistik dan perlawanan Ukraina terus membuat frustasi Rusia. Hal ini menyusul pasukan Rusia berada di 30 km dari ibu kota Ukraina, Kiev. Pembicaraan delegasi Rusia dan Ukraina di perbatasan Belarusia pada Senin kemarin tidak membuahkan hasil yang jelas. Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky mengatakan pasukan Rusia terus menyerang negaranya saat pembicaraan berlangsung. Bahkan pertemuan itu berlatar belakang pengeboman dan penembakan di wilayah Ukraina. Hal tersebut dikatakan Zelensky dalam video pidatonya seperti dikutip dari Al Jazeera pada Selasa 1 Maret 2022. Ia menyebut pasukan Rusia telah mengintensifkan penembakan di Ukraina. Hal ini dinilai sebagai upaya untuk memaksa pemerintahannya membuat konsesi selama pembicaraan yang diadakan sebelumnya hari Senin. Pemimpin Ukraina tersebut mengatakan pihak Rusia terus menyerang pihaknya meski pertemuan sedang berlangsung. Presiden tidak memberikan rincian terkait pembicaraan selama berjam-jam itu sendiri. Namun dia mengatakan Ukraina tidak siap untuk membuat konsesi ketika satu pihak saling menyerang dengan artileri roket. Zelensky mengatakan bahwa Kiev, ibu kotanya, tetap menjadi tujuan utama bagi Rusia. Pasukan milik Putin itu juga telah menembaki kota Kharkiv dengan artileri roket. Diketahui pembicaraan antara delegasi kedua negara tersebut belum menemukan titik terang. Sementara kantor kepresidenan Ukraina mengatakan isu utama pembicaraan tersebut adalah gencatan senjata dan penarikan tentara dari Ukraina. Mikhailo Podolyak, penasehat utama Presiden Ukraina, mengatakan akan diadakan pembicaraan kedua beberapa hari ke depan di perbatasan Polandia, Belarusia. Memasuki hari kelima invasi Rusia ke Ukraina pada Senin 28 Februari 2022, pertempuran sengit kedua negara terus bergulir. Sejumlah peristiwa terjadi mulai dari jumlah korban yang tewas termasuk warga sipil, hingga kecepatan Rusia melambat tetapi tetap membidik ibu kota Kiev. Dikutip dari Kompas.com yang dilansir dari AFP pada Selasa 1 Maret 2022, pengurangan kecepatan serangan Rusia ini diklaim oleh pasukan pertahanan Ukraina. Kendati begitu, pasukan Rusia terus membidik ibu kota Ukraina, Kiev, untuk merebutnya. Sejumlah situasi militer lainnya terjadi pada hari kelima. Rusia berhasil menghancurkan pesawat terbesar Ukraina, yakni Antonov 225.
Agresi Rusia terus bergulir, pihak Ukraina menyebut Rusia menembakkan 180 rudal balistik mobile tipe Iskander. Masifnya serangan membuat kota Berdyansk jatuh di tangan Rusia. Meskipun begitu, Ukraina juga menunjukkan serangan balik untuk mempertahankan diri. Kota Kharkiv masih tetap dalam kuasa Ukraina yang sebelumnya sempat akan jatuh di tangan Rusia. Selain itu, Ukraina mengklaim ada sebanyak 4.300 tentara Rusia tewas atau terluka. Sementara itu, terkait kondisi masyarakat sipil di Ukraina pada hari kelima juga menjadi sorotan. Pemerintah Ukraina melaporkan atas pertempuran ini sebanyak 352 warga sipil tewas sejak awal invasi Rusia. 14 diantaranya merupakan anak-anak. Sedangkan pihak PBB juga merilis korban warga sipil akibat agresi militer ini, yakni ada 120 korban sipil, 7 diantaranya adalah anak-anak. Selain itu dilaporkan sebanyak 500.000 warga Ukraina mengungsi sebagai imbas konflik dua negara tersebut. Meskipun telah diadakan perundingan antara Rusia dan Ukraina yang diwakili delegasi masing-masing kedua negara pada Senin 28 Februari 2022, namun tampaknya pertempuran akan masih bergulir. Pasukan Rusia tetap membidik dan bersiap mengepung ibu kota Kiev. Dikutip dari tribunnews.com yang dilansir dari Reuters pada Selasa 1 Maret 2022, hal tersebut diungkapkan oleh seorang pejabat senior pertahanan Amerika Serikat. Sirene dibunyikan di sejumlah jalan dalam keadaan sepi di kota Kiev. Sirene tersebut sebagai tanda peringatan kemungkinan adanya serangan rudal Rusia. Kemungkinan besar kota Kiev akan bersiap dengan terjangan serangan yang lebih buruk dalam beberapa hari mendatang. Terlebih pasukan Rusia makin mendekat pusat kota Kiev. Pejabat itu mengatakan pasukan Rusia sudah berada di sekitar 25 km atau 16 mil dari pusat kota Kiev. Sebagaimana diketahui, upaya pasukan Ukraina untuk menepis serangan Rusia juga cukup diperhitungkan. Terbukti pasukan Ukraina berhasil memperlambat serangan pasukan Rusia. Meskipun begitu, pada hari kelima, Senin 28 Februari 2022, Rusia telah menembakkan sebanyak 130 rudal ke Ukraina. Presiden Vladimir Putin telah mengerahkan hampir 75% kekuatan tempurnya ke Ukraina. Perkembangan terbaru terkait invasi terhadap Ukraina, Rusia mengerahkan pasukan besar-besaran ke kota Kiev, Ukraina pada Senin 28 Februari. Konvoi militer ini bahkan mencapai 40 mil atau 64 km dan dilaporkan sampai menutupi badan jalan. Dalam sejumlah foto satelit milik Maxar Technologies yang beredar, kendaraan militer milik pasukan Rusia tampak berjalan beriringan. Konvoi ini mencapai 64 km atau setara dengan jarak Jakarta-Bogor menurut perhitungan Google Maps. Dilansir oleh CNN, sebelumnya Maxar sempat memperkirakan bahwa konvoi ini hanya mencapai 17 mil saja. Konvoi tersebut terdiri dari kendaraan lapis baja, tank, artileri, dan kendaraan logistik lainnya. Dari pantauan satelit, konvoi ini membentang dari pangkalan udara Antonov hingga utara kota Pripyat di Ukraina. Kota ini lebih dekat dengan perbatasan Ukraina-Belarus dan reaktor Chernobyl ketimbang pusat kota Kiev. Di dekat konvoi tersebut juga terdapat gumpalan asap yang membumbung dari sejumlah bangunan di utara dan barat laut Ivankov. Namun belum jelas apa yang menjadi penyebab kepulan asap tersebut. Padatnya konvoi militer ini menimbulkan kemacetan lalu lintas. Pasukan militer Rusia diketahui terus bergerak ke arah Kiev semenjak invasi. Sejumlah warga Ukraina pun bersiap melakukan perlawanan, termasuk Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Akibat dari invasi ini, sebanyak 500.000 warga mengungsi dari Ukraina.
Konvoi militer Rusia yang turun di ibu kota Ukraina, yaitu kota Kiev, membentang sekitar 40 mil atau 64 km. Ini terlihat dari gambar satelit yang dirilis oleh Maxar Technologies pada hari Senin 28 Februari. Perusahaan pencitraan satelit Amerika Serikat mengatakan gambar yang diambil pada hari Senin menunjukkan konvoi pasukan Rusia. Terlihat konvoi tersebut berisi ratusan kendaraan lapis baja, tank, artileri derek, dan kendaraan pendukung logistik. Gambar Maxar juga menunjukkan pengerahan pasukan darat dan unit helikopter serang darat di Belarus Selatan. Gambar lain mengungkapkan kerusakan yang disebabkan oleh serangan udara baru-baru ini dan pertempuran sengit di dekat bandara di bekas negara Soviet. Citra satelit lainnya menunjukkan kepulan asap di dekat bandara Antonov di Hostomel yang dirusak oleh serangan udara baru-baru ini dan pertempuran sengit di dalam dan di dekat bandara. Sementara itu dilaporkan pasukan Rusia juga menembaki kota terbesar kedua Ukraina pada hari Senin, menguncang lingkungan perumahan dan mendekati ibu kota Kiev. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan bahwa peringatan penembakan ditujukan untuk memaksanya membuat konsesi. Dia tidak memberikan rincian perbincangan selama berjam-jam yang terjadi sebelumnya. Tetapi ia mengatakan bahwa Kiev tidak siap untuk membuat konsesi ketika satu pihak saling memukul dengan artileri roket. Serangan rudal menewaskan puluhan warga sipil di kota kedua Ukraina, yaitu Kharkiv. Sementara sirine serangan udara terdengar lagi di ibu kota Kiev. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyebut pengeboman Rusia di Kharkiv sebagai kejahatan perang. Video menunjukkan daerah perumahan dibombardir dengan bangunan apartemen diguncang oleh ledakan kuat berulang-ulang. Kilatan api dan gumpalan asap abu-abu pun terlihat. Mengutip The Washington Post pada Senin 28 Februari, para pejabat Ukraina mengatakan sedikitnya 11 orang tewas dan lebih banyak lagi terluka di kota timur Kharkiv pada Senin pagi setelah Rusia meluncurkan serangan roket. Bom tandan yang dicurigai menyerang bangunan di bagian permukiman kota menimbulkan kekhawatiran bahwa ketika Rusia meningkatkan serangan di daerah perkotaan, Rusia dapat menggunakan taktik yang serupa dengan yang digunakan di Chechnya dan Suriah, di mana Rusia telah dituduh melakukan pelanggaran masa perang yang meluas. Pengeboman itu terjadi saat delegasi Rusia dan Ukraina mengadakan pembicaraan pada hari Senin untuk pertama kalinya. Mereka bertemu di perbatasan Ukraina dengan Belarus, sekutu penting Rusia. Oleh Shinehupov, Kepala Administrasi Negara Daerah Kharkiv mengatakan hari Senin bahwa puluhan orang sekarat dan setidaknya 11 orang dipastikan tewas. Saat penembakan dimulai, banyak penduduk Kharkiv mengantri di toko kelontong dan toko lain untuk mengisi kembali persediaan setelah ditutup selama beberapa hari. Setelah kejadian itu, gambar-gambar yang beredar secara online tentang bangunan dan jalan yang rusak berlumuran darah dan baru-baru membuang bahan makanan. Satu video menunjukkan pabrik pakaian anak-anak yang masih membara hancur total. Penduduk Kharkiv bernama Alexis Zavrahny, 32 tahun, mengatakan sebuah roket jatuh di taman bermain sekitar 700 meter dari apartemennya. Sedangkan yang kedua jatuh di sisi berlawanan dari taman bermain, merusak area tempat Zavrahny mengatakan dia membawa putrinya yang berusia 9 bulan untuk bermain. Untungnya tidak ada yang terluka di sini, tetapi di tempat lain di kota dia melihat darah di jalan. Presiden Rusia Vladimir Putin diduga menyewa tentara bayaran untuk invasi Ukraina. Tentara bayaran tersebut disewa dengan misi membunuh Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Diduga terdapat kurang lebih 400 tentara bayaran yang disewa Rusia. Mengutip The Times pada Senin 28 Februari, kelompok bayaran itu adalah Wagner Group. Mereka berpengalaman tempur di berbagai medan konflik seperti Suriah, Libya, Mali, dan Republik Afrika Tengah. Wagner Group sendiri diyakini dimiliki oleh Evgeny Prigozhin, seorang pebisnis Rusia yang dekat dengan Presiden Vladimir Putin. Sebelumnya, The New York Times telah melaporkan kelompok tentara bayaran Wagner telah tiba di wilayah separatis Donetsk dan Luhansk. Mereka tiba dengan pakaian sipil. Menurut laporan The New York Times, tentara bayaran ini tiba dari Libya dan Suriah. Kemudian mereka mendekat di Crimea sebelum memasuki kawasan Donbas. The Times menyebut kelompok Wagner ditugaskan Kremlin untuk membunuh Zelensky. Mereka dijanjikan hadiah berjumlah besar untuk misi ini.
Informasi tentang misi pembunuhan itu dilaporkan diterima pemerintah Ukraina pada Sabtu 26 Februari pagi waktu setempat. Setelah itu, pemerintah memberlakukan jam malam selama 36 jam di Kiev untuk membersihkan unit penyabot Rusia. Isu sabotase pasukan Rusia telah beredar sejak awal invasi. Rusia diklaim menerjunkan pasukan yang menyamar dengan baju sipil atau tentara Ukraina untuk masuk ke kota. Dalam pidatonya setelah serangan hari Jumat 25 Februari, Presiden Zelensky mengatakan bahwa Rusia telah menandai dia sebagai target nomor 1, sedangkan keluarganya adalah target nomor 2. Rusia sendiri diketahui juga menggunakan tentara bayaran ketika menganeksasi Crimea pada 2014 lalu. Menurut laporan The New York Times, tujuan penerjunan tentara bayaran ke medan di Ukraina saat ini masih menjadi topik perdebatan. Beberapa tentara Rusia yang ditangkap oleh militer Ukraina membuat pengakuan mengejutkan. Mereka tidak menginginkan perang, tetapi pulang. Dalam video tersebut, tentara itu mengklaim mereka telah ditipu oleh komandannya, tidak tahu akan dikirim untuk misi invasi Ukraina. Newsweek melaporkan pada Senin 28 Februari, sebuah video yang merekam 5 tentara Rusia yang ditangkap di Kharkiv oleh pasukan Ukraina mulai viral di media sosial. Video itu diunggah pada hari Minggu dan sejauh ini telah ditonton lebih dari 700.000 kali. Orang yang merekam video mewawancarai masing-masing tentara yang terikat tangan dan mempertanyakan mengapa mereka menyerang Ukraina. Para prajurit mengatakan bahwa mereka hanya ingin kembali ke rumah, tidak ingin menyerang Ukraina sejak awal dan mengalami demoralisasi. Setelah ditanya dari unit militer apa mereka berasal, tentara Rusia masing-masing menjawab dengan nomor unit militer mereka. Ketika ditanya apa tujuan mereka datang ke Ukraina, para tentara memberikan tanggapan yang berbeda-beda sambil mengatakan bahwa mereka telah dibohongi dan ditipu. Dalam pengakuannya, salah satu tentara berkata bahwa mereka dikirim untuk latihan, bukan menyerang Ukraina. Sementara satu lainnya mengatakan bahwa sebagian temannya memilih mundur dalam pelatihan. Namun jika mereka tidak pergi, mereka akan menjadi musuh publik. Para tentara Rusia tersebut ingin pulang ke negara mereka. Sementara prajurit keempat mengatakan komandannya memberitahu mereka bahwa semuanya akan baik-baik saja. Menurut militer Ukraina, meskipun konflik militer antara Rusia dan Ukraina baru mulai beberapa hari yang lalu, Rusia telah mengalami kerugian besar. Newsweek telah melaporkan kerugian nyata yang dihadapi Rusia sejak menginvasi negara itu pada hari Kamis. Lebih dari 3.500 tentara Rusia telah tewas sejak invasi dimulai, dan pasukan Putin terus mendorong menuju ibu kota Ukraina, yaitu Kiev. Setidaknya ada sebanyak 5 tentara Rusia yang ditangkap oleh Ukraina saat hendak melakukan serangan. Kelima tentara Rusia tersebut justru membuat pengakuan bahwa dirinya sedianya tak ingin berperang, ia pun ingin segera bisa kembali ke kediamannya. Para tentara tersebut mengklaim dirinya telah ditipu oleh komandannya. Hal tersebut disampaikannya dalam sebuah video viral yang beredar di media sosial. Dalam laporan Newsweek pada Senin 28 Februari, 5 tentara Rusia tersebut ditangkap di Kharkiv oleh pasukan Ukraina. Saat ditanya mengapa mereka menyerang Ukraina, tentara tersebut mengaku sedianya tak ingin menyerang Ukraina sedari awal. Ia pun mengatakan ingin segera kembali ke kediamannya. Saat ditanya, mereka menjelaskan bahwa awalnya datang untuk melakukan pelatihan. Mereka pun mengaku hanya ingin perdamaian tanpa adanya permusuhan dan korban jiwa. Seusai melakukan invasi terhadap Ukraina, Rusia sendiri diketahui mengalami kerugian yang cukup besar. Lebih dari 3.500 tentara tewas seusai pasukan Putin hendak masuk ke wilayah ibu kota Ukraina. Hampir 200 anggota militer Rusia juga telah ditangkap. Tak hanya itu, Rusia juga kehilangan 14 pesawat, 8 helikopter, 102 tank, 536 kendaraan bersenjata sejak serangan pertama pada Kamis 24 Februari. Часть зачем пришел? 25-я бригада, войсковая часть 75, 242, 75-242, войсковая часть, 25-я бригада. Зачем прибыл? С какой целью? Кто послал? Прибыли мы на учение. Нас тут обманули маленько. И вот так вот оказалось, что теперь я здесь. Та же часть изначально говорили, что прибыли на учения. В итоге, когда уже закинули на передовую, люди все были деморализованы и никто не хотел идти. Но сказали, будете врагами народа. А так это военное время, то вообще можете быть расстрелянными.
И нас стали закидывать как пушечное мясо. Хотя люди все проявили наши части этой войны, но не хотят. Просто хотят домой, просто хотят мира. Pertempuran Rusia dan Ukraina hingga saat ini masih memanas. Bahkan baru-baru ini beredar di media sosial aksi militer Rusia yang menjarah toko kelontong di Ukraina. Tak hanya itu, mereka juga diduga membobol sebuah bank di wilayah Kherson, Ukraina. Dikutip dari Kompas.com pada Senin 28 Februari, video yang beredar di media sosial Twitter terlihat para militer Rusia menjarah toko kelontong milik Ukraina. Dalam video tersebut terlihat tentara Rusia dengan bersenjata lengkap mengambil barang dari supermarket Ukraina. Namun insiden tersebut tidak terlihat jelas di mana keberadaannya. Sementara Newsweek yang pertama melaporkan kabar ini masih memverifikasi detailnya. Sementara itu ada video lain yang memperlihatkan tentara Rusia membobol sebuah bank di wilayah Kherson, Ukraina. Menurut reporter Alek Lund dalam cuitannya terkait video di Twitter tersebut, ia menduga bahwa tentara Rusia tersebut mencuri brankas. Kejadian tersebut berlangsung setelah Amerika Serikat dan sekutunya bermanuver untuk memangkas bank-bank Rusia dari sistem pembayaran SWIFT pada Sabtu 26 Februari. Hal tersebut merupakan sanksi terbaru yang diberikan kepada Moskwa karena melanjutkan serangannya terhadap Ukraina. Atas dua insiden tersebut, para pemimpin Komisi Eropa, Prancis, Jerman, Italia, Inggris Raya, Kanada, dan Amerika Serikat dalam pernyataan bersama meminta pertanggungjawaban Rusia. Tak hanya itu, mereka juga meminta secara kolektif memastikan bahwa perang ini merupakan kegagalan strategi bagi Vladimir Putin. Mereka juga mengumumkan siap untuk mengambil tindakan lebih lanjut atas serangan Rusia terhadap Ukraina. Rusia telah menghancurkan Antonov 225 pesawat terbesar di dunia milik Ukraina. Serangan tersebut dilakukan di luar Kiev pada Minggu 27 Februari 2022, yakni di hari keempat invasi yang dilakukan Rusia pada Ukraina. Menambahkan pesawat terbesar di dunia tersebut sebelum dan sesudah dihancurkan juga beredar di media sosial. Hancurnya pesawat kargo raksasa ini juga telah dikonfirmasi produsen senjata Ukroboronprom Ukraina. Pesawat Antonov 225 mampu mengangkut beban hingga 250 ton serta memiliki rentan sayap terpanjang di dunia. Pesawat ini mempunyai kinerja laju maksimum 850 km per jam dan laju jelajah 800 km per jam. Pesawat Antonov 225 memiliki panjang 84 meter dan disemati nama Mriya. Mriya berarti mimpi dalam bahasa Ukraina. Seperti diketahui, bandara lokasi Mriya ini berada memang telah menjadi medan perang Ukraina sejak dimulainya invasi Rusia yang digemakan Presiden Rusia Vladimir Putin sejak Kamis 24 Februari 2022. Untuk membangun kembali Mriya dibutuhkan biaya fantastis, yakni lebih dari 3 miliar dolar Amerika Serikat, setara dengan 43,14 triliun rupiah. Pengerjaannya pun tak sebentar dan memakan waktu hingga 5 tahun lamanya. Dalam foto-foto yang beredar, terlihat bagaimana megah dan besarnya pesawat Antonov 225 ini. Foto tersebut lantas dibandingkan dengan kondisi pesawat yang hancur dengan kobaran api yang membakar seluruh bagian pesawat. Serangan Rusia kepada Ukraina terus gencar dilakukan sejak invasi hari pertama pada Kamis 24 Februari 2022. Hal itu pun membuat Ukraina merasa geram hingga mengeluarkan senjata canggih, yakni sebuah drone yang diklaim berhasil memukul mundur angkatan udara milik Rusia. Tak main-main, drone tersebut diklaim sangat mematikan namun tak terlihat oleh musuh. Dikutip dari Tribun News, melalui drone tempur buatan Turki, Bayraktar TB2, Ukraina membalas serangan Rusia dengan melenyapkan konvoi angkatan udara pada Minggu 27 Februari kemarin. Hal tersebut diketahui setelah Panglima Angkatan Bersenjata Ukraina, Valery Zaluzhny, mengunggah sebuah video di akun Facebook resminya. Dalam cuplikan video tersebut, terlihat Bayraktar TB2, pesawat tak berawak milik Ukraina telah memombardir sistem rudal milik Rusia. Valery Zaluzhny mengatakan, akibat dari serangan tersebut, Ukraina berhasil memukul mundur Rusia dari kota Malin. Kota Malin berjarak 100 km atau sekitar 62 mil dari barat laut Kiev. Bayraktar TB2 merupakan pesawat nirawak atau UAV atau yang kerap disebut pesawat drone. Drone yang terbuat dari Turki itu mulai dibeli Ukraina sejak 2019 silam. Pesawat drone tempur ini sengaja dirancang sebagai drone handal agar bisa menargetkan dan menghancurkan pertahanan musuh.
Hal ini terbukti dengan hancurnya selusin kendaraan milik Rusia pada serangan kemarin. Dilengkapi dengan kamera definisi tinggi yang dapat melakukan streaming video serangan secara real time. Pesawat TB2 didesain agar mampu bertahan di udara selama 25 jam dengan ketinggian sekitar 25.000 kaki. Uniknya, pesawat drone ini dibuat agar tidak dapat dideteksi oleh sistem radar musuh. Pesawat TB2 ini dirancang secara khusus dengan rentang sayap sekitar 12 meter dan bobot 250 kg. Pesawat tersebut diklaim mampu membawa senjata berupa peluru dan rudal. Meski peluru yang tersemat pada TB2 terbatas, namun tembakan dari pesawat drone tersebut bisa menghancurkan kendaraan lapis baja seperti yang terjadi di Idlib, Suriah. Dilansir dari Findable.org, komponen yang disematkan pada Bayraktar tak main-main. Bayraktar TB2 menggunakan mesin injeksi berbahan bakar 100 HP Rotax 912 yang hanya diproduksi oleh Bombardier Rotax GmbH Austria. Sementara untuk sistem kamera laser diimpor dari Kanada. Tak hanya itu, roda Roketsan OMTAS dan UMTAS yang disisipkan dalam pesawat drone ini dibuat langsung oleh perusahaan TDW Jerman. Bahkan sistem satelit hingga sistem penerimaan GPS dipasok oleh pabrikan Amerika. Dengan adanya bantuan senjata seperti ini, Panglima Angkatan Bersenjata Ukraina, Valery Zaluzhny berharap agar negaranya bisa terus memukul serangan Rusia, sehingga dapat melindungi wilayah teritorial negaranya. Anggota militer Ukraina kembali melakukan serangan balik untuk meredam konvoi tank Rusia yang mulai masuk ke wilayah Kiev. Melalui sebuah video, Ukraina berhasil menggunakan drone canggih milik mereka untuk meledakkan konvoi Rusia. Drone canggih tersebut melakukan 2 serangan dan bisa langsung menghancurkan belasan kendaraan konvoi milik Rusia. Serangan drone canggih milik Ukraina ini dilakukan pada Minggu 27 Februari. Hal ini dilakukan untuk menghalau konvoi Rusia di dekat Kiev. Melalui laman Facebook Panglima Ukraina, serangan tersebut terjadi di dekat kota Malin, barat laut dari Kiev. Saat dikonfirmasi, Kepala Angkatan Udara Ukraina, Letnan Jenderal Mykola Oleshuk membenarkan adanya serangan drone tersebut. Drone ini adalah drone Bayraktar TB2 yang merupakan buatan Turki. Dalam rekaman video, serangan 2 kali dari drone tersebut bisa menghancurkan belasan kendaraan milik Rusia dalam sekali waktu. Rekaman tersebut diambil di dekat kota Malin, sekitar 60 mil barat laut dari Kiev. Sebelumnya pada Sabtu 26 Februari, pasukan Ukraina juga merilis video drone lain konvoi Rusia. Pesawat TB2 mampu bertahan di udara selama 25 jam pada ketinggian 25.000 kaki dengan pilot yang mampu mengendalikan dari beberapa ratus mil jauhnya. Saat ini pasukan Ukraina telah menghentikan pergerakan pasukan Rusia di ibu kota Ukraina. Jembatan ke arah ibu kota juga diledakkan untuk menghalangi serangan dari Rusia. Serangan invasi Rusia sejak Kamis 24 Februari 2022 membuat Ukraina harus mempertahankan diri dan melakukan serangan balik. Hal ini membuat sejumlah atlet maupun mantan atlet Ukraina dengan berani mengangkat senjata untuk membela negaranya dan memerangi Rusia. Dikutip dari Tribunnews.com pada Selasa 1 Maret 2022, situasi genting terus terjadi di Ukraina sebagai imbas agresi militer Rusia. Atlet petinju kelas atas Alexander Usyk dengan berani ikut berperang melawan Rusia. Ia tak ingin membuang kesempatan untuk membela negaranya. Sebelumnya ia telah menjuarai ajang tinjunya dengan mengalahkan Anthony Joshua di Inggris. Dengan keadaan ini ia juga menepis kabar melarikan diri. Ia dengan tegas pulang ke kampung halamannya untuk membela tanah airnya. Selain Usyk, ada atlet petinju Ukraina lainnya yakni Vasyl Lomachenko. Dilansir dari Daily Mail, Lomachenko juga turut ikut berpatroli di sejumlah wilayah di negaranya. Selain itu, ada juga mantan petinju kelas berat kakak beradik, yakni Vitali dan Vladimir Klitschko. Keduanya mengambil kesempatan ini untuk berperan dalam membela negaranya. Ada pula manajer klub kejutan Liga Champions musim ini, Sheriff Tiraspol. Tiraspol juga ikut berkontribusi membela Ukraina sebagai wujud solidaritas bersama. Tak hanya itu, manajer klub tersebut, Yuri Vanideb, juga memutuskan ikut berperang dengan perlengkapan militer setempat. Terakhir, ada mantan pemain Arsenal Oleh Luzhny juga berperan mempertahankan Ukraina dari agresi Rusia. Merespons maskapai penerbangannya dilarang melintasi wilayah udara negara-negara Uni Eropa, kini Rusia membalas dendam.
Rusia juga melarang pesawat dari 36 negara memasuki wilayah udaranya, termasuk Inggris dan Jerman. Dikutip dari Kompas.com yang dilansir dari AFP, kebijakan tersebut diumumkan pada Senin 28 Februari 2022 sebagai bentuk respons atas sejumlah larangan terhadap pesawat Rusia. Pihak otoritas penerbangan sipil Rusia menerangkan maskapai penerbangan dari 36 negara hanya bisa memasuki wilayah udara Rusia dengan izin khusus. Diketahui pada pekan lalu Rusia telah melarang maskapai penerbangan Inggris masuk ke wilayahnya, termasuk jet pribadi yang hendak masuk ke Rusia. Akibat kebijakan ini, pihak masing-masing maskapai harus membuat jalur penerbangan memutar. Tentu hal ini berpotensi menaikkan biaya tiket. Sebagaimana informasi sebelumnya, buntut agresi militer Rusia yang menginvasi wilayah Ukraina membuat negara-negara di Eropa bersikap tegas. Termasuk sejumlah negara Nordik yang menutup wilayah udaranya bagi pesawat Rusia. Penutupan wilayah udara itu dilakukan oleh Swedia, Finlandia, dan Denmark. Sanksi serupa juga diberlakukan Inggris, Polandia, Bulgaria, Republik Ceko, dan Rumania. Negara-negara tersebut menutup wilayah udaranya untuk pesawat Rusia. Tak hanya itu, negara-negara Baltik seperti Lituania, Latvia, dan Estonia juga menutup wilayah udaranya untuk pesawat-pesawat Rusia. Kebijakan serupa juga dilakukan oleh Jerman. Diketahui larangan penerbangan Rusia ke Uni Eropa menjadi bagian dari paket sanksi baru terhadap Moskow. Menteri Luar Negeri Swedia Hans Dahlgren menerangkan sanksi tersebut diberlakukan sebagai cara paling efisien untuk menekan Rusia. Puluhan warga negara Indonesia atau WNI akhirnya berhasil dievakuasi dari kota Kiev ke Rumania melalui Moldova pada Senin 28 Februari 2022 malam waktu setempat. Hal ini menyusul pasukan Rusia yang mengepung kota Kiev dengan konvoi kendaraan militer sepanjang 27 km menuju kota Kiev. Dikutip dari bbcnewsindonesia.com pada Selasa 1 Maret 2022, mereka harus melalui sejumlah pos pemeriksaan sebelum akhirnya sampai di Romania. Pihak Kedutaan Besar Republik Indonesia atau KBRI untuk Ukraina mengatakan ada sebanyak 60 WNI. Satu di antaranya seorang warga negara Ukraina yang merupakan suami dari salah satu WNI. Mereka dievakuasi dengan 7 mobil melalui jalan darat menuju perbatasan Ukraina dan Moldova. Diketahui mereka menempuh jarak sekitar 330 km. Bahkan mereka harus melewati 10 pos pemeriksaan. Seorang pejabat KBRI Kiev, Erna Herlina menerangkan saat perjalanan rombongan tersebut tidak melewati pusat kota, tetapi arah pinggiran. Ia mengaku saat melewati pinggiran tidak ada gedung yang rusak. Erna juga mengatakan dirinya melihat 2 kepulan asap dari jarak jauh. Namun ia tak mengetahui apakah kepulan itu akibat pertempuran atau tidak. Sesampainya di wilayah perbatasan, para WNI dan tim evakuasi bertemu dengan tim dari KBRI Bukares. Kemudian mereka diantar ke Bukares, Romania. Mereka dalam keadaan baik dan sehat saat proses evakuasi sampai selesai. Duta Besar Republik Indonesia Kiev Gafur Dharma Putra menerangkan proses evakuasi ini bersamaan perundingan antara Rusia dan Ukraina di kawasan Gomel, Belarusia. Sehingga ada waktu jeda untuk kemanusiaan. Sebagaimana informasi sebelumnya, para WNI yang dievakuasi ini telah menetap di gedung KBRI Kiev selama 5 hari 4 malam. Miliarder sekaligus CEO SpaceX Elon Musk memberikan bantuan terkait dengan gangguan internet di Ukraina imbas invasi Rusia. Bantuan tersebut disalurkan oleh anak usahanya, Starlink, yang merupakan penyedia layanan akses satelit untuk jaringan komunikasi. Sebelumnya, pejabat Ukraina telah mendesak Elon Musk terkait penyediaan layanan internet tersebut. Dilansir oleh The National, tindakan Elon Musk ini mendapat apresiasi oleh Menteri Digital Ukraina, Mikhailo Fedorov, dalam akun Twitternya pada Selasa 1 Maret. Cuitan tersebut lantas dibalas langsung oleh Elon Musk. Bantuan ini diberikan berselang 10 jam setelah Fedorov menyampaikan permohonan pada Elon Musk. Permohonan itu juga disampaikan oleh Fedorov melalui akun Twitter resmi miliknya. Berdasarkan pantauan dari NetBlocks, Ukraina mengalami gangguan signifikan pasca serangan yang dilakukan oleh Rusia di negara tersebut. Wilayah yang paling terdampak adalah bagian selatan dan timur Ukraina yang menjadi tempat pertempuran paling sengit. Starlink diketahui mengoperasikan lebih dari 2.000 satelit yang bertujuan menyediakan akses internet di seluruh dunia. Terbaru pada Jumat 25 Februari, Starlink meluncurkan 50 satelit dan dijadwalkan akan masuk ke orbit bumi. Sementara itu, pertempuran tak hanya dilakukan secara fisik tapi juga lewat dunia maya.
Hacker asal Ukraina menyatakan telah melakukan serangan siber terhadap sejumlah situs Rusia. Serangan ini diklaim telah membuat situs web pemerintah Rusia dan situs kantor berita Rusia Today tumbang. Tak hanya itu, kelompok peretas Anonymous juga mengklaim telah meretas database Kementerian Pertahanan Rusia hingga meretas saluran TV pemerintah Rusia untuk mengunggah konten pro-Ukraina. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.